Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada beberapa wajah yang saya sudah kenal. Ada yang datang dari jauh juga ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat datang ya ibu-ibu. Ini kebanyakan tetangga di Wonder Home ya bu ya? Atau dari mana saja ini bu? Dari Wonder Home ada, dari Unas Bangsa ada, dari Ini dari berbagai macam sih. Tidak hanya dari komunitas TBM, tidak hanya dari sekitar sini. Ternyata dari berbagai daerah. Betul ya bu ya? Alhamdulillah ini teman-teman saya semua dan mereka semua hebat-hebat. Makanya saya undang biar tambah hebat. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kita tepuk tangan dulu buat kita semua. Karena pada akhir pekan ini sudah meluangkan waktu untuk bisa belajar bersama. Jadi di sini saya sebagai narasumber katanya, tapi sebenarnya saya lebih senang kalau dianggap sebagai teman belajar. Jadi saya teman belajarnya ibu-ibu ya. Oke. Saya tidak lebih jago, saya tidak lebih ahli, tapi Bu Melani taunya saya bisa jadi teman belajar. Begitu ya Bu ya. Jadi saya izin duduk di sini sebagai teman belajar ibu-ibu semua. Dan juga bapak-bapak sih sebenarnya di sini juga ada calon-calon bapak yang sudah jadi bapak juga, bisa sambil kita belajar bersama. Sudah tampil ya. Jadi pembahasan topik kita terkait orang tua pembelajar agar anak gemar belajar. Siapa sih yang nggak mau anaknya gemar belajar? Ya nggak Bu? Tapi kalau ibu-ibu di sini gemar belajar juga? Oh gemar dong. Gemar, karena akhir pekan daripada rebahan ternyata milih ke sini loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dari topiknya ini orang tua dan juga anak, subjeknya itu apa sih Bu? Yang jadi subjek dari kalimat ini apa Bu? Orang tua dan anak. Orang tua dan anak tuh apa sih? Siapa sih? Orang. Manusia gitu ya Bu ya. Nah, itu nanti akan jadi salah satu pembahasan inti kita terkait tentang apa itu manusia. Tapi sebelumnya saya ingin berkenalan lebih jauh tentang diri saya, supaya biasanya kalau kurang kenal itu jadi agak kurang luas gitu kita ngobrolnya. Jadi saya izin berkenalan, saya Dea. Ibu-ibu bisa panggil saya Dea, Dek Dea boleh. Kadang saya dikira masih gadis ibu-ibu, tapi saya sudah punya 2 anak, alhamdulillah. Anak pertama saya usia 6 tahun, anak kedua saya usia 3 tahun. Saya berkecimpung di dunia pendidikan anak sejak tahun 2013 karena saya masuk ke pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Semenjak kuliah saya sering mendampingi belajar anak-anak pada umumnya maupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian sejak tahun 2022 saya mengikuti pelatihan pendidikan keluarga bersama Rangkul Keluarga Kita atau relawan keluarga kita. Dan semenjak itu saya menjadi fasilitator untuk para orang tua belajar terkait bagaimana menjalin hubungan reflektif dalam keluarga, membangun disiplin positif, kemudian juga tentang belajar efektif bersama anak. Jadi seperti yang saya tadi sebutkan di awal, orang tua dan anak itu adalah manusia. Bapak Ibu di sini pernahkah melamun sedetik, semenit untuk memikirkan sebenarnya manusia itu apa sih? Pernah terpikirkan untuk memikirkan hal itu kah? Kok berdiam? Saya izin keliling juga boleh ya, ibu-ibu. Oh, lagi mikir berarti belum pernah memikirkan sebelumnya ya. Saya nggak apa-apa sambil jalan-jalan ya Bu ya. Pernah terpikirkan nggak? Sebenarnya tuh manusia apa sih gitu? Atau karena kita sudah tercipta sebagai manusia terus ya udah jalanin aja lah manusia yang begini, punya 2 kaki, punya 2 tangan. Kalau saya mau tembak ya, ini mic akan saya ajukan ke seseorang untuk menjawab sebenarnya apa itu manusia. Silakan ibu-ibu berdeg-degan. Oh gitu ya Bu ya? Iya, yang jawab dapat voucher laundry. Tapi bagaimana kalau kesepakatan
tidak begitu Bu? Karena itu iming-iming. Nah, ya kan? Kita melakukan sesuatu akan lebih baik kalau ya tanpa iming-iming. Jadi nanti silahkan dipilih Bu ya, mungkin jawaban terbaik atau terfavorit gitu bisa. Nanti saya akan buat pendapat ya. Apa itu manusia, Ibu? Manusia adalah orang secara fisik bahkan dan psikologis, dia ada nyawa, ada pikiran, ada hati. Nah, kalau secara umum, secara Islam kan ya manusia ada misi di dunia ini, disuruh ada tugasnya. Nah, itu manusia. Jadi bagaimana peran kita kepada di lingkungan ini ke anak. Ibu siapa? Ana. Bu Ana, oke. Terima kasih Bu Ana, deg-degan nggak Bu? Oh enggak ya, karena udah pernah mikirin jawabannya ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, dari sayap yang sebelahnya saya juga ingin tahu, mungkin ada pemikiran lain atau pendapat lain, apa itu manusia? Ayo Ibu. Yang paling sempurna diciptakan oleh Allah. Masya Allah. Oke, Bu siapa? Bu Lilis. Oke, terima kasih Bu Lilis. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana, Bu Lilis bahwa manusia itu ya ciptaan Allah yang paling sempurna. Tidak hanya fisik ya, tetapi juga ada hal-hal lainnya. Ada yang tidak sepakat ibu-ibu? Sepakat ya? Karena apa? Karena pemikiran kita, pemahaman kita terkait apa itu manusia itu ternyata mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Begitu juga orang lain di sekitar kita, termasuk anak-anak kita, anak-anak yang ada di sekitar kita, entah itu anak kandung kita, anak tetangga yang main sama anak kita, anak didik kita, itu sangat terpengaruhi dengan bagaimana kita memahami apa itu manusia. Jadi manusia itu adalah, jadi manusia itu benar ya, sebuah ciptaan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini diciptakan tidak hanya sekedar fisiknya aja, tidak hanya jasmaninya saja, tetapi juga ada rohaninya, kemudian ada potensi-potensinya, ada temperamen atau sifat bawaan. Ibu-ibu di sini ada yang punya 2 anak atau lebih? Ya, hampir semuanya ya. Bagaimana? Anak pertama dan anak kedua beda ya. Saat bayinya pun beda ya. Ternyata padahal rahimnya sama. Jadi sebenarnya manusia itu dari lahirnya, dari dalam kandungan itu sudah Allah kasih potensi masing-masing. Sifat bawaannya, ada anak yang ketika diajak ke keramaian dia akan lebih mudah beradaptasi. Ada juga yang dia butuh waktu untuk mengenali lingkungan. Jadi itu bukan karena anaknya kurang gaul jadi nggak mau bergabung sama yang lainnya. Ternyata bukan. Itu adalah salah satu kecenderungan potensi yang ada di diri anak. Dan itu ada banyak sekali potensi-potensi seperti itu. Selain itu juga ada terkait potensi kecerdasan. Tidak semua anak memiliki kecerdasan yang sama. Namun kita sebagai orang tua, orang dewasa di sekitar anak mampu membuat potensi itu tumbuh sebagai kompetensi. Kemudian ada juga akal budi. Ini yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah beri kita akal budi untuk kita bisa mempertimbangkan, untuk kita bisa tahu mana yang baik dan yang tidak, kita bisa bertanggung jawab dan lain sebagainya. Dan itu sudah ada pada diri kita sejak kita anak-anak. Berarti anak-anak kita pun juga sudah memiliki akal budi, bukan sesuatu yang kosong, tetapi anak kita tuh sudah ada isinya, hanya tinggal ditumbuhkan, diasah, dikembangkan. Dan juga ada yang satu lagi tentang dorongan hati, atau kita bisa sebutkan itu sebagai nafsu. Jadi dari kecil anak kita sudah punya nafsu belum Bu? Sudah.
dorongan hati dia butuh makan, dia akan menangis ketika bayi. Dia butuh ASI, dia butuh susu, dia akan menangis karena dia punya dorongan hati, punya kebutuhan untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Ketika besar, dorongan hati itu mulai bisa dikontrol seharusnya. Bagaimana caranya mengontrol itu perlu ada proses. Jadi semua bekal yang Allah berikan ke kita, yang holistik itu dan unik itu perlu kita kembangkan. Entah itu pada diri kita sendiri maupun pada anak-anak kita. Karena apa? Karena kita sebagai manusia punya tujuan. Apakah ibu-ibu di sini ketika kecil dulu pernah berpikir aku pingin jadi apa ya, gitu? Iya ya Bu ya. Apakah jawabannya sekedar profesi? Kalau dulu saya begitu. Saya ketika ditanyain kamu nanti gede mau jadi apa? Aku mau jadi guru. Kadang-kadang jadi dokter. Kalau lagi hobi masaknya muncul pengen jadi koki. Anak-anak kita gitu ya Bu ya. Kalau tanyain dalam satu hari aja pagi, siang, sore profesinya bisa beda-beda. Tapi apakah benar tujuan kita itu hanya sebatas sebagai profesi? Tidak ya Bu ya. Jadi pertanyaan tentang apa tujuan kita sebagai manusia ini juga penting untuk kita renungkan. Bisa sesekali kita renungkan sendiri untuk diri kita. Sebenarnya tujuan aku hidup itu mau untuk apa sih? Saya mau tanya lagi ke Mbak Putri nih yang saya kenal ini. Tujuan hidupnya sebagai manusia apa sih Mbak? Apa ya? Apa ya? Jadi masa kecil apa yang sekarang? Yang sekarang. Setelah melewati masa kecil dan akhirnya sampai sekarang, tujuan hidupnya adalah menghidupkan manusia. Maksudnya menghidupkan manusia gimana Mbak Putri? Karena ternyata PR kita sebagai manusia kok banyak ya di sekitar kita. Kalau anak kita, keluarga kita sudah paham. Tapi di luar keluarga kita, itu ternyata PR kita banyak. Pengennya tuh melihat sesuatu karena saya suka dengan literasi, karena saya suka mendongeng, saya suka anak-anak. Apa ya? Kayak melihat dunia pendidikan gitu ya, contoh kecilnya. Kasian banget ya, apa misalnya anak-anak yang sekarang dituntut harus bisa sesuatu padahal umurnya belum nyampe, misalnya kayak itu hal-hal kayak gitu tuh mengganggu pikiran saya. Atau gini deh, hari ini aja, ya mungkin ibu-ibu juga ngalamin ya, hari ini aja mau berangkat ke sini, itu kan di rumah berangkat nggak ya, aduh malas saya minggu gitu, mungkin begitu ya. Tapi dipikir lagi bahwa pada saat kita menghadiri suatu acara, pasti deh kita dapat suatu ilmu. Karena pada saat kita tahu sesuatu, kita makin nggak tahu apa-apa. Oh iya, tadi pun Mbak Dea bilang itu kan jadi kayak refleksi ke saya. Oh iya Bu ya, saya seperti diingatkan kembali. Itu sih Mbak Dea, jadi tujuannya ya hidup lagi gitu, menghidupkan apa yang memang kita lupa gitu. Dan terima kasih banyak mengalami Mbak Dea hari ini. Kayaknya ibu-ibu di sini habis itu pulang langsung jadi makin semangat ya. Amin, harapannya begitu ya ibu-ibu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Putri. Baik, jadi tujuan dari masing-masing kita tentu berbeda-beda. Dan itu dipengaruhi oleh satu, potensi yang kita punya. Yang kedua, memang potensi itu tidak hanya bakat ya ibu-ibu, tapi kecenderungan kita tuh akan suka di bidang apa. Nah, namun ada dua tujuan utama yang perlu kita ingat sebagai manusia, yaitu yang pertama adalah beribadah. Sudah disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu kita perlu tahu nih, siapa Allah itu sebenarnya,
bagaimana yang Allah harapkan dari kita, yang ibadah-ibadah apa sih yang dimaksudkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua adalah tugas kita sebagai khalifah di bumi untuk memelihara kehidupan di bumi. Memelihara kehidupan di bumi ini bermacam-macam sekali caranya. Bisa dengan sebagai pegiat lingkungan, bisa sebagai guru, bisa sebagai ibu rumah tangga, bisa sebagai apapun perannya, asalkan apa yang kita lakukan itu tidak membuat kerusakan di bumi, itu termasuk usaha kita untuk memelihara kehidupan di bumi. Termasuk juga kita perlu mempersiapkan pengganti kita. Gimana dek? Bingung ya? Mempersiapkan pengganti? Iya, karena kita hidup di dunia ini apakah selamanya, Bu? Enggak, kita nggak tahu berapa usia kita. Maka dari itu kita perlu mempersiapkan pengganti. Tidak hanya anak-anak kita, tapi generasi-generasi manapun, siapapun itu juga perlu kita persiapkan. Kalau di keluarga kita, di organisasi yang saya ikuti itu ada motonya adalah pengasuhan urusan bersama. Jadi pengasuhan anak, pendidikan anak itu tidak sekedar urusan suami istri, bapak ibu, tapi juga tetangga, guru, pemerintah, siapapun, dosen, mahasiswa. Karena misalkan anak saya didik sudah benar, kemudian ada lagi anak saya satunya saya didik tidak benar, itu mereka akan saling mempengaruhi. Ketika mereka keluar rumah juga bisa saling mempengaruhi. Ada anak tetangga main ke saya atau anak tetangga main ke Wonder Home di sini, itu tentu volunteer Wonder Home punya tanggung jawab untuk menyiapkan anak-anak tersebut agar menjadi generasi insan kamil, begitu. Jadi apapun peran kita harus memelihara kehidupan di bumi dan juga mempersiapkan pengganti kita untuk tetap bumi ini terpelihara, tidak terjadi kerusakan di masa depan. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, tentu kita sebagai manusia perlu berproses supaya ada progres atau kemajuan. Dengan begitu kita bisa menjalankan tugas-tugas kita, peran-peran kita apapun itu dengan optimal sehingga tujuan kita tercapai. Tujuan utama kita yang tadi beribadah maupun memelihara bumi tercapai, maupun tujuan-tujuan pribadi kita yang sesuai dengan tadi Bu Ana bilang misi hidup kita. Begitu ya Bu ya. Jadi berprosesnya bisa bersama-sama, bisa mandiri, itu bisa kita lakukan. Namun kita sebagai orang tua di sini kita perlu menjadi sesosok yang pembelajar sekaligus pembelajar. Ibu-ibu udah sering dengar pembelajar ya Bu ya. Kalau pembelajar mungkin baru dengar sekarang. Dan itu ada istilah pembelajar dan pembelajar. Apa sih bedanya? Jadi kalau pembelajar itu adalah orang yang mempelajari, seperti murid, siswa. Jadi orang tua tuh ternyata juga perlu loh jadi orang yang belajar. Itu disebutnya sebagai pembelajar. Kemudian pembelajar itu berarti orang yang membelajarkan atau mengajari. Jadi sebagai orang tua kita juga tentu perlu membelajarkan anak-anak kita, bahkan juga mungkin teman-teman kita, sesama orang tua, begitu. Jadi sebagai pembelajar maupun pembelajar itu perlu menjadi peran dari kita sebagai orang tua. Kalau misalkan ditanya sebagai orang tua harus belajar dan juga mengajarkan, berarti kita harus tahu dong semua materi pelajaran anak kita. Apakah begitu ibu-ibu? Gimana ibu? Kita perlu menguasai semua materi pelajaran kah? Sebagai orang tua yang pembelajar, sebagai pendamping anak-anak kita agar mereka mau belajar, perlu menguasai nggak kira-kira semuanya?
Perlu? Berarti kita harus ya kita bisa belajar, tapi tidak harus menguasai semua materinya. Apakah ibu-ibu mau belajar fisika, kimia, sejarah, geografi lagi yang sesuai sama anak kita sekarang? Gak mau kan Bu ya? Sebenarnya ada yang mau, ada yang enggak. Tapi yang enggak itu saya yakin bukan karena nggak mau dampingin anak, tapi waktunya kayaknya nggak cukup deh kalau aku harus belajar banyak kayak gitu. Nah, sebenarnya kita sebagai pendamping belajar anak-anak atau disebut sebagai pembelajar itu, kita tidak harus menguasai semua mata pelajaran di setiap jenjang. Yang perlu kita lakukan adalah kita beri dukungan anak kita untuk belajar, dan juga ini harus satu paket, kita menjadi teladan dalam belajar. Kita punya kebutuhan belajar sendiri. Tentu ibu-ibu punya kebutuhan belajar sendiri. Misalkan belum bisa masak, belajar masak. Belum menguasai ngajinya, pingin belajar ngaji. Kita bisa kasih tahu teladan ke anak kita. Ini loh, ibu, mama, bunda, walaupun udah besar, tetap belajar sesuai kebutuhan. Kamu butuhnya apa? Aku butuhnya ditemenin buat belajar matematika. Ya, ditemenin. Waktu ada soal nggak bisa, wah mama nggak bisa. Kita coba cari cara, cari tahu. Bisa ke Google atau dipanggilkan tutor atau ke Wonder Home Library gitu ya Bu Mel. Gitu. Jadi kita dukung baik dengan menemani atau mencari solusi. Tapi kita tidak harus menguasai semua materi yang sedang anak pelajari. Kemudian sebagai orang tua pembelajar, kita juga jangan serta-merta memasrahkan ke pendidikan anak kita ke guru. Ini mungkin orang tua banyak yang menganggap ya guru kan emang belajarnya, kuliahnya pendidikan, jadi udah jago buat ngedidik anak. Kalau saya dulu sekolahnya nggak di pendidikan, jadi saya nggak punya kemampuan untuk jadi guru atau mendampingi. Namun sebenarnya baik yang ibu-ibu yang memilih jalur sistem pendidikan formal maupun non formal itu, kita perlu memiliki kesadaran bahwa pendidikan anak tetap tanggung jawab orang tua. Kita tidak punya kemampuan menjadi guru, maka kita bekerja sama dengan sekolah supaya anak kita bisa belajar di sekolah. Kalau misalkan pilihannya di PKBM, boleh kita belajar bersama di PKBM. Jadi guru bukan tokoh utama dalam pendidikan anak, namun guru, sekolah, fasilitator, tutor merupakan teman kita, partner kita dalam pendidikan anak. Jadi misalkan ada perubahan kurikulum, ibu-ibu di sini cari tahu belum tentang kurikulum yang baru di sekolah anak-anak? Sudah ya, alhamdulillah. Itu salah satu bentuk kepedulian ibu-ibu, tanggung jawab ibu-ibu terhadap pendidikan anak. Memang yang nanti menyelenggarakan pendidikan di sekolah adalah guru, namun pendidikan itu tidak boleh hanya sekedar di sekolah, tetapi di rumah pun juga bisa berlanjut. Tidak harus sama seperti apa yang dilakukan di sekolah, tapi kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pembelajaran atau pendidikan dari anak-anak kita. Selanjutnya, apakah kita hanya fokus pada hal-hal akademis saja? Adakah di sini ibu-ibu yang nggak apa-apa lah anak saya nilainya jelek? Ada nggak yang kayak gitu? Ada satu. Yang lainnya pinginnya nilainya bagus ya Bu ya? Iya. Kita boleh berharap, berdoa agar anak kita punya skor nilai yang bagus, tetapi jangan hanya fokus di situ. Namun kita perlu tahu, menyadari tadi ya, manusia itu kan makhluk yang holistik, punya emosi, punya akal budi, punya dorongan hati. Itu juga perlu untuk kita didik, kita fokus juga di situ, sehingga anak kita tidak hanya sekedar tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang pintar, yang pandai atau terampil, tapi juga memiliki karakter yang baik.
Ada orang yang cerdas, dia pandai jadi koruptor. Dia pinter tuh gimana nih ngutak-ngatik anggaran biar gak ketahuan kalau korupsi. Itu pinter banget, gak mungkin kalau nggak pinter bisa ngelakuin itu. Tapi sayangnya aspek dari diri dia yang lain, bagian rohaninya, bagian akal budinya itu dipakai tidak semestinya. Karena aspek yang terasah hanya bagian kecerdasannya, dorongan hatinya tidak dididik dengan baik. Jadi dorongan hatinya hanya ingin memenuhi kebutuhan diri, begitu. Kemudian ada juga anak-anak yang dia terampil, jago nih, jago jahit, jago masak, dia jago banget. Tapi ketika ada tetangganya yang kesulitan, dia diemin aja. Dia karena nggak punya kepedulian sosial yang perlu dididik juga, begitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu punya anak, kita tidak hanya fokus untuk memberi pengetahuan yang mencerdaskan maupun yang memberi keterampilan, tapi kita juga perlu mendidik anak, memberi pembelajaran, memberi pengalaman yang bisa membuat anak itu terasah rohaninya, akal budinya, dorongan hatinya, dan potensi-potensi dia lainnya. Kalau ditanya bagaimana cara mendampingi anak belajar supaya anak gemar belajar, ada yang pernah punya resepnya nggak Bu Ibu? Pernah ada yang nemu bukunya nggak Ibu? Belum pernah ya Bu ya? Nah ini saya kasih Bu. Ini saya rangkumkan dari materi belajar efektif di keluarga kita. Jadi ada 7 hal yang bisa kita lakukan, minimal ini kita lakukan untuk mendampingi anak belajar supaya mereka tumbuh menjadi pribadi yang gemar belajar. Karena memang belajar itu dibutuhkan sepanjang hayat ya Bu ya. Kita yang saya kira dulu ya Bu, saya masuk pendidikan waktu kuliah, saya kira nanti lulus saya akan pro nih jadi orang tua. Tapi ternyata 2018 saya lulus S1 pendidikan, 2018 pun anak saya lahir yang pertama. Ya Allah, aku nggak ada sih ini pelajarannya di kuliah kayak gini. Ternyata harus belajar lagi dan belajar terus gitu, meskipun kita jadi orang tua sudah berusia begitu. Bahkan ada beberapa TBM ya Bu Melani, Bu Laila, yang program-programnya itu untuk lansia. Itu karena memang kita tuh belajar tuh tidak terbatas wajib belajar 13 tahun ya ternyata ibu-ibu, tapi juga sepanjang hayat. Jadi gimana nih caranya mendampingi anak nih? Yang pertama, kita perlu membangun interaksi positif kepada anak kita dengan menaruh kepercayaan, rasa aman, dan juga dukungan. Interaksi positif ini perlu kita pelajari lebih lanjut ya ibu-ibu. Kalau saya jelaskan di sini sepertinya waktunya tidak cukup. Nah, di sini jadi PR ya ibu-ibu, belajar tentang interaksi positif, hubungan reflektif di rumah. Ini juga berlaku ketika kita mau mendampingi suami kita belajar. Karena kan yang belajar nggak cuma ibu-ibu ya harusnya, tapi bapak-bapak juga perlu belajar. Ini kita perlu bangun interaksi positif dengan kepercayaan. Saya pernah mengalami ketika anak saya belajar untuk mengisi air minum sendiri dalam gelas. Ini gelasnya gelas kaca pula. Dia tuangin teko. Usianya masih 3 tahun. Kira-kira perasaan saya gimana Bu Ibu? Deg-degan? Was-was? Gimana Bu? Kira-kira yang bergelut di otak saya, di hati saya apa itu Bu? Anak 3 tahun mau nuangin minuman dari teko sendiri, gak mau dibantu. Pasti deg-degan ya Bu ya. Was-was. Ibu juga pernah ngalamin pasti ya, dengan mungkin kasus yang lain. Dan pasti kita gregetan. Udah ibu aja, udah bunda aja yang nuangin gitu kan, biar aman, biar cepet. Tapi itu salah satu bentuk bukti kita tidak percaya bahwa anak kita mampu belajar. Kalaupun ternyata tumpah airnya, itu sebenarnya ada solusinya. Anak akan
akan bisa cari cara, oh kalau tumpah saya perlu ambil lap untuk ngelap, saya perlu tanggung jawab, gitu prosesnya. Oh kalau pecah ternyata jadi nggak punya gelas lagi dan itu berbahaya dan sebagainya. Itu anak bisa belajar loh dari kegiatan itu. Tapi kalau kita buru-buru tidak percaya, ambil alih, apakah anak akan mendapatkan kesempatan belajar? Tidak. Jadi kita perlu membangun kepercayaan. Kadang juga kita teman saya nih, dia anaknya sudah SD, ada kemah Jumat Sabtu kalau sekarang Bu, bukan Sabtu Minggu lagi, Jumat Sabtu. Itu dia luar biasa sekali untuk bisa melepaskan anaknya kemah sendiri. Itu sebuah perbuatan batin karena anaknya belum pernah tuh tidur terpisah dengan orang tuanya. Ada ibu-ibu di sini yang sudah pernah mengalami? Iya Bu ya. Oh gitu, besok Bu. Itu biasanya orang tua yang deg-degan itu antara udahlah, nggak usah ikut aja, atau boleh dijenguk nggak? Boleh dijenguk nggak? Kalau dijenguk jam berapa boleh dijenguknya gitu. Terus mempersiapkan bekal-bekalnya tuh biasanya ibunya tuh bekal semuanya karena khawatir ada yang tertinggal. Padahal itu sebenarnya adalah sebuah proses anak belajar. Ketika dia mempersiapkan bekal untuk kemah, ternyata ada yang tertinggal, di situ dia jadi belajar. Oh kemarin aku kurang teliti, ada yang tertinggal, aku jadi susah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya menaruh kepercayaan ini adalah salah satu proses untuk orang tua belajar dan juga anak belajar. Dan jangan lupa kita beri rasa aman serta dukungan supaya anak tahu bahwa orang tua itu adalah tempat yang memang menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk mereka berproses. Selanjutnya kita perlu memperbanyak umpan balik, bukan langsung memberi solusi atau bahkan mengambil alih. Ini hampir sama dengan yang tadi kepercayaan ya ibu-ibu. Pernah ada kasus di tempat saya di rumah baca pena itu, ada kegiatan orang tua dan anak. Ada anak yang dia tuh menggaris sebuah garis untuk bikin judul judul tulisan gitu. Itu tuh miring Bu, nggak estetik. Padahal hasil tulisan itu akan dipajang nih, akan dipamerkan gitu supaya teman-teman yang lain bisa baca. Kemudian ibunya bertanya, "Nak, itu sedang mau nulis apa?" "Mau nulis judul." "Oh, kira-kira judulnya mau ditulis kayak gimana?" "Iya, aku mau nulis biar segaris lurus aja, nggak mau banyak-banyak garisnya, jadi mau jadi satu gitu kok." "Oh gitu." Dia kasih kesempatan tulis. Kemudian ditanya, "Gimana nah hasilnya? Kamu puas nggak?" "Enggak, ternyata miring, aku mau ganti." Dia hapus, dia ganti. Nah itu salah satu bentuk cara orang tua memberi umpan balik. Saya yakin itu ibunya dari wajahnya sebetulnya gregetan. "Kok miring? Kayaknya aku aja ini biar cepet juga. Kok nggak pakai penggaris?" Gitu. Tapi ibunya ternyata berusaha untuk mengajak anaknya berpikir dengan memberi umpan balik, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bukan langsung pakai penggaris aja biar lurus, atau udah sini ibu bantu yang nulisin, kayak gitu. Dan di situ anaknya jadi berproses belajar kan. Oh ternyata tulisanku tadi miring karena aku tidak pakai penggaris dan lain sebagainya. Akhirnya di percobaan kedua dia nyoba pakai penggaris. Itu proses belajar yang sangat berharga. Jadi anak-anak akan terbiasa untuk cari solusi di setiap tantangan yang dia hadapi. Apalagi dunia ini tantangannya beda-beda ya Bu, setiap hari ya Bu ya. Bisa ganti-ganti, bisa di luar nurul gitu, di luar narang maksudnya Bu ya. Kemudian kita bisa membiasakan anak untuk presentasi tentang apa yang ia pelajari. Jadi jangan serta-merta, oh anak udah belajar ya udah. Kita lihat anak baca buku, kita lihat anak nonton video tentang edukasi, terus kita udahin aja. Tapi cobalah kita bangun interaksi, kita tanya, "Tadi nonton apa?" Dia cerita. Ya mungkin ada yang ditambahin sama dia, atau mungkin ada yang dia gak ingat. Kita apresiasi, karena itu berarti dia sudah memproses apa yang
dia dapatkan. Karena kita tidak mungkin bisa menceritakan apa yang kita dapatkan kalau kita tidak paham, ya nggak Bu? Pasti yang kita bisa omongin lagi tuh yang masuk ke pemikiran kita. Selanjutnya kita bisa beri tantangan belajar maupun pemantik rasa ingin tahu dengan kita mempertimbangkan tahap perkembangan anak. Ibu-ibu di sini sudah tahu nggak tahap-tahap perkembangan anak sesuai usia anak-anak ibu-ibu? Sudah cari tahu ya? Sudah cari tahu ibu-ibu? Biasanya kalau yang balita itu di KIA ada Bu, di buku pink itu Bu. Sering baca-baca buku pinknya nggak Bu? Iya. Udah enggak gitu ya. Ya itu biasanya perkembangan yang balita tuh di buku pink ada. Kalau misalkan yang lebih dari 5 tahun, ibu-ibu bisa cari di Google atau mungkin di Wonderhome punya koleksi buku tentang itu Bu, perkembangan anak ada ya. Tuh bisa pinjam ke sini. Itu penting sekali supaya anak itu bisa mengatasi apa yang memang jadi tugasnya. Ini berkaitan dengan kita beri kesempatan kepada anak untuk berhasil. Kalau misalkan anak usia 7 tahun dia belum bisa baca, tapi kita paksa untuk baca, dia akan tumbuh percaya dirinya atau frustasi? Frustasi. Tapi kalau misalkan kita beri kesempatan dia, kita bacakan buku, kemudian kita tanya, tadi ceritanya tentang apa? Dia bisa jawab. Apakah rasa percaya diri atau frustasi yang tumbuh di anak? Percaya diri. Tadi kita awali, jadi ketika prosesnya anak 6 tahun, 7 tahun mulai belajar baca, kita tidak langsung sodorkan cara membaca. Entah itu suku kata ataupun metode lainnya. Tapi kita bisa dekatkan dulu dengan buku bacaan itu, dengan bacakan ceritanya, kita diskusi tentang cerita yang sudah dibacakan dan lain sebagainya. Nanti mungkin Bu Mel akan beri contoh nyatanya gitu ya Bu Mel. Kemudian kita bisa libatkan anak untuk membentuk tujuan pembelajarannya nih. Untuk membuat tujuan pembelajaran itu kita perlu diskusi sama anak. Apalagi kalau anaknya sudah usia akademis, usia 7 tahun ke atas. Supaya apa? Supaya mereka itu tidak melulu pikirannya aku belajar supaya pintar, aku belajar supaya dapat skor baik. Karena kan biasanya begitu ya Bu ya, sistem di pendidikan di kita itu mau tidak mau memang masih scoring. Walaupun sebutannya kurikulum merdeka, itu scoringnya masih ada lah diselip-selipin gitu, entah sama gurunya masih adaptasi mungkin ya. Tapi kita perlu bilang ke anak kalau kita tujuan belajar ini tidak hanya untuk skor, atau bahkan jangan untuk skor. Kita kasih tahu ke anak, kita belajar tentang ini supaya nanti kita bisa buat ini. Kita belajar tentang perbedaan sifat-sifat benda, misalkan benda cair, padat, dan gas. Itu supaya kita tahu benda-benda itu bisa digunakan untuk apa dan sifatnya bagaimana. Jadi lebih ke hal-hal yang esensial, bukan skor. Itu perlu kita komunikasikan ke anak. Dan yang terakhir, kita juga perlu komunikasikan bahwa kesalahan itu wajar. Kesalahan ya Bu Ibu, bukan dosa. Kalau dosa tentu tidak wajar. Tapi anak-anak 7 tahun ke bawah kan yang belum balik itu belum ada dosa pahala ya. Tapi maksud saya ketika anak itu berbuat sesuatu kesalahan, itu kita reaksinya jangan yang kamu gitu aja nggak bisa, nggak boleh ya Bu ya. Atau ya ampun kok gini nah ya Allah ya gitu-gitulah. Jangan kok mukul temenmu dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya sebuah kesalahan ya, bukan dosa. Kalau melakukan kesalahan kita sebutkan bahwa kesalahan itu wajar, tapi kita tidak berhenti di situ. Kita perlu beritahu kesalahan itu wajar dan kita bisa perbaiki. Mari kita cari solusi. Kita solusinya jangan disuapin ya Bu ya, tapi kita ajak anak untuk cari solusinya. Gimana cara memperbaiki kesalahan tersebut, cara mengatasi kesalahan tersebut.
Kalau disuapin nanti Anda ketagihan. Tiap ada salah apa, Bu gimana ya ini, Bu aku ngakuin ini, Bu. Itu kan yang repot kita. Padahal kita tugasnya tadi ya mempersiapkan pengganti. Kita nggak tahu kita mendampingi anak kita tuh sampai kapan. Kita harus persiapkan anak kita untuk bisa hidup di dunia ini. Bukan dunia ini harus mengadaptasi ke anak gitu. Jadi anak kita persiapkan untuk mandiri, anak kita persiapkan untuk percaya diri agar dia bisa ke depannya tahu harus bagaimana ketika menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dan yang terakhir ini saya akan bahas tentang orang tua pembelajar itu belajarnya gimana sih, mempelajarinya gimana. Ini hanya cuplikan minimalnya lah ibu-ibu. Kita sebagai orang tua pembelajar itu tentu kita perlu mempelajari tentang ketuhanan dan keagamaan, karena itu berkaitan dengan tugas kita di dunia untuk beribadah. Kalau kita tidak kenal dengan Tuhan kita, apa yang Dia ridhoi dari ibadah-ibadah kita, itu tentu wah sepertinya akan sia-sia sekali nih hidup kita di dunia ini, mau sebagus apapun peran kita. Nah selanjutnya barulah kita mempelajari hal-hal dasar tentang manusia, termasuk anatomi, fisiologi, psikologi. Yang dasar-dasar aja ibu-ibu. Contohnya kayak cara kerja otak kita. Supaya itu kita paham. Kalau aku kesel kenapa sih dadanya sesek? Kalau itu tuh ternyata dipengaruhi oleh kerja otak ibu. Termasuk anak. Kenapa anak ini tantrum? Kenapa anak yang ini tantrumnya begini, yang ini begitu? Ternyata itu dipengaruhi oleh kerja otak. Itu berkaitan dengan fisiologi, neurologi, dan psikologi. Itu kita perlu paham supaya kita bisa bijak untuk merespon apa yang terjadi di tubuh kita, di diri kita, di diri anak kita maupun pasangan kita sebagai manusia. Dan selanjutnya kita juga perlu mempelajari hal-hal yang mendukung peran kita, tugas kita. Mungkin ibu-ibu diberi kelebihan oleh Allah, potensi oleh Allah, jago nih untuk merangkul bersosialisasi. Nah itu bisa jadi pengurus organisasi, misalkan aktif di PKK, di Dasawisma. Nah belajar tentang gimana ya supaya berjejaring atau berrelasi itu lebih berefek baik, misalkan seperti itu. Atau mungkin ada yang berperan di dunia pendidikan, bisa memperdalam ilmu-ilmu tentang pendidikan. Nah tentu juga kita di sini semua pasti punya peran yang sama, yaitu sebagai istri dan ibu. Itu kita juga perlu belajar sebagai istri apa yang bisa dilakukan, yang baik-baiknya seperti apa, entah dari sisi syariat maupun sebagai bagian dari keluarga. Jadi kayak cara berkomunikasi dengan pasangan, dengan mertua, dengan anak, seperti itu kita bisa pelajari juga. Selanjutnya kita belajar dari mana nih? Kita tentu bisa belajar dari ahli melalui buku bacaan atau hadir di seminar-seminar, ikut diskusi. Selanjutnya juga kita juga bisa belajar loh dari orang tua lainnya. Seperti sekarang kita belajar, saling belajar bersama dengan sesama orang tua. Karena dari pengalaman orang tua yang satu dengan orang tua yang lainnya, itu kita bisa belajar tanpa harus mengalami. Jadi kita bisa pilih, ada satu kasus, ada dua kasus, kita bisa lihat, oh dia meresponnya seperti itu. Kira-kira kalau itu terjadi di aku akan merespon seperti itu atau tidak? Itu cocok nggak ya untuk keluargaku dan lain sebagainya. Kemudian kita juga tentu perlu berefleksi. Kira-kira yang aku lakukan sudah benar atau belum? Apa yang perlu kita perbaiki ya ke depannya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pendidik, sebagai pribadi kita gitu. Jadi kalau bisa refleksi ya boleh ditulis, boleh diangan-angan, satu hari sekali pas mau tidur misalkan, atau seminggu sekali. Boleh juga refleksinya bareng suami. Seminggu ini ada nggak yang mau kamu omongin ke aku?
atau Bapak mau bilang apa ke aku seminggu ini, ada hal yang kurang berkenan kah ketika kita berinteraksi? Bisa tanya juga ke anak, seminggu ini mama ngajarin adek atau nemenin adek ada yang kurang nggak? Saya biasanya ngelakuin itu dan kadang-kadang ada jawaban-jawaban yang tidak terduga. Saya kira saya baik-baik saja selama seminggu ini, ternyata anak saya bilang kayaknya mama, kayaknya bunda lebih sering balas chat deh daripada ngobrol sama aku gitu. Oh iya, berarti kemarin saya lebih terlalu banyak nih whatsappannya gitu. Oh gitu, oke. Terima kasih ya sudah kasih tahu. Misalkan juga pernah Bunda, kan anak saya namanya Bunda. Bunda itu kan sering ya ngajarin ibu-ibu lain jadi ibu yang baik gitu. Kenapa sih Bunda gak ngajarin aku biar jadi calon bapak yang baik ya, kayak gitu. Ternyata dia udah sampai kepikiran kayak gitu. Iya, nanti kalau udah waktunya. Itu waktunya kapan? Aku mau belajar dari sekarang ya, udah kayak gitu. Itu kan sesuatu hal-hal yang oh ternyata anak saya udah punya ketertarikan nih tentang keorangtuaan. Jadi saya bacakan kisah-kisah tentang bapak-bapak yang baik nih, kayak Nabi Ibrahim, itu kan bapak yang baik. Itu saya ceritakan. Nabi Muhammad SAW juga jadi teladan bapak yang baik, itu saya ceritakan. Jadi bukan yang ngajarin, ntar kamu kalau udah gede harus cari nafkah, istrimu jangan sampai menderita dan lain, gak kayak gitu. Tapi melalui kisah-kisah, dibacakan buku dan sebagainya. Gitu ya ibu-ibu. Jadi banyak cara, banyak hal yang bisa kita pelajari sebagai orang tua untuk belajar untuk diri kita sendiri maupun untuk anak kita. Sepertinya langsung ke Bumel ya, atau tanya jawab dulu? Langsung ke Bumel ya? Oke, baik ibu-ibu. Ini ada lembar refleksi, boleh difoto dulu, kemudian nanti silahkan diisi masing-masing ya ibu-ibu. Jadi bisa dibiasakan untuk berefleksi sebagai salah satu proses kita belajar. Di sini hanya 3 pertanyaan, insya Allah mudah untuk dijawab dan tidak ada salah benarnya. Karena ini sesuai dengan pribadi ibu masing-masing. Apa saja yang menarik atau merupakan hal baru dari pembicaraan kita. Kemudian dari pembicaraan kita, apa ini kira-kira yang mau dimulai atau akan dipertahankan ke depannya. Dan juga apa yang mau dikurangi atau dihentikan dari kebiasaan-kebiasaan kita terkait orang tua sebagai pembelajar maupun pembelajar. Begitu ibu-ibu, terima kasih banyak yang sudah menyimak, kemudian juga sudah menjawab apa yang saya tanyakan, yang ikut mandok-mandok gitu ya, yang juga semoga apa yang kita obrolkan pada pagi hari ini bisa jadi pemantik. Saya yakin ibu-ibu setelah ini akan lebih semangat untuk cari tahu nih apa yang bisa dilakukan sebagai orang tua pembelajar. Terima kasih ya Bu ya, dan terus semangat untuk belajar sepanjang hayat. Semoga kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.